Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anggun Rizky Amalia, calon guru penggerak Angkatan 9 dari Kota Metro. Pada aktivitas koneksi antar materi modul 3.2 terkait pemimpin dalam pengelolaan sumber daya alam, saya akan menjawab beberapa pertanyaan pemantik. Pertanyaan pemantik pertama, buatlah kesimpulan tentang apa yang dimaksud dengan pemimpin pembelajaran dalam pengelolaan sumber daya dan bagaimana Anda bisa mengimplementasikannya di dalam kelas, sekolah, dan masyarakat sekitar sekolah. Pertanyaan kedua, jelaskan dan berikan contoh bagaimana hubungan pengelolaan sumber daya yang tepat akan membantu proses pembelajaran murid menjadi lebih berkualitas. Pertanyaan ketiga, berikan beberapa contoh bagaimana materi ini juga berhubungan dengan modul lainnya yang Anda dapatkan sebelumnya selama mengikuti kegiatan pendidikan guru penggerak. Pertanyaan keempat, ceritakan pula bagaimana hubungan antara sebelum dan sesudah Anda mengikuti modul ini, serta pemikiran apa yang sudah berubah di diri Anda setelah Anda mengikuti proses pembelajaran dalam modul ini. Pemimpin pembelajaran dalam proses pengelolaan sumber daya, implementasi dalam kelas, sekolah, dan masyarakat. Seorang pemimpin pembelajaran sebagai agen perubahan haruslah memiliki kemampuan yang bukan hanya terkait kompetensi akademik, tetapi juga kompetensi untuk pengelolaan sumber daya. Dalam hal ini, sumber daya itu sendiri terdiri dari dua ekosistem, baik ekosistem biotik maupun ekosistem abiotik. Pemanfaatan sumber daya ekosistem biotik dan ekosistem abiotik melalui pendekatan berbasis aset tentu dapat membantu dalam memaksimalkan proses terwujudnya visi. Karena dalam kondisi tersebut, seorang pemimpin pembelajaran secara kreatif dapat menciptakan peluang serta berinovasi untuk secara penuh memaksimalkan potensi yang dimiliki. Sedangkan untuk implementasinya adalah dengan bermodalkan sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki nilai mandiri, kolaboratif, reflektif, inovatif, dan berpihak pada murid, tentu akan sangat membantu dalam proses pengimplementasian pengelolaan sumber daya baik di kelas, sekolah, serta masyarakat. Kita dapat mengenali potensi serta bakat yang dimiliki oleh peserta didik kita, memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam serta kodrat zaman, memanfaatkan aset yang ada di sekitar sekolah, baik sarana dan prasarana, sebagai sumber dukung pembelajaran. Menjadikan masyarakat sekitar sekolah sebagai daya dukung bagi peserta didik yang ingin mencoba praktik kerja lapangan atau PKL, atau juga dapat dimanfaatkan sebagai narasumber dalam pembelajaran di sekolah. Hubungan pengelolaan sumber daya dengan kualitas murid. Pengelolaan sumber daya yang tepat sangat berhubungan dengan kualitas peserta didik. Contoh nyatanya, jika seorang pendidik yang memiliki peran sebagai pemimpin pembelajaran, namun pada kenyataannya memiliki kompetensi akademik serta pedagogik yang rendah, modal manusia tentu akan sangat kurang dalam memberikan pelayanan kepada peserta didiknya, serta kurang mampu dalam mengenali potensi dan bakat dari peserta didiknya. Berbanding terbalik, jika seorang pendidik mampu mengelola sumber daya yang ada di dalam dirinya, intrinsik, serta mengembangkan kompetensi yang dimilikinya melalui pelatihan-pelatihan yang tersedia,
Dengan memaksimalkan hal tersebut, maka seorang pemimpin pembelajaran dapat memberikan pembelajaran yang dapat mengakomodir kebutuhan belajar setiap peserta didik, serta dapat mewujudkan visi serta meningkatkan kualitas dari peserta didik. Kadang seorang hanya berfokus pada apa yang dilihat, memandang kekurangan, defisit aset, serta mengkritik hal yang dianggapnya kurang pas. Padahal memandang ke dalam diri untuk mengenali dan menggali potensi diri, asset-based thinking, jauh lebih baik. Dengan hal tersebut akan membuat kita banyak bersyukur, kreatif, dan mampu berinovasi menghadapi kendala yang akan dihadapi ke depan sebagai seorang pemimpin pembelajaran. Hal ini juga dapat dijadikan sebuah pembelajaran dan contoh bagi peserta didik kita jika mereka harus memiliki pemikiran pendekatan berbasis aset sehingga mereka dapat mengenal bakat dan potensi diri mereka untuk menuju kesuksesan. Keterkaitan modul ini dengan modul sebelumnya adalah peran sebagai pemimpin pembelajaran yang memiliki kemampuan terhadap pengelolaan sumber daya akan sangat membantu dalam mengenali bakat serta potensi yang dimiliki peserta didik, sehingga dapat memberikan pembelajaran yang mengakomodir kebutuhan peserta didik, serta mampu memberikan pelayanan yang berpihak pada peserta didik. Menciptakan budaya positif, memiliki kesadaran sosial emosional, sehingga membuat lingkungan yang non-toksik karena tidak lagi memikirkan kekurangan atau defisit aset dan memandang kekurangan adalah suatu kesalahan fatal, tetapi lebih kepada secara sadar atau mindful, mengenali dan menggali potensi dalam diri masing-masing atau asset-based thinking. Melalui praktik coaching membantu peserta didik menemukan solusi yang dibutuhkan. Semua hal tersebut hanya dapat tercipta jika peran sebagai pemimpin pembelajaran telah mampu dijalankan dengan baik. Kemudian hal tersebut bukan hanya untuk sekedar mewujudkan suatu visi, tetapi juga jika berperan sebagai pemimpin pembelajaran secara mindful, dapat mengelola sumber daya yang ada di sekitarnya. Maka bukan hal yang mustahil bahwa seluruh peserta didik kita akan menjadi peserta didik yang sukses untuk kedepannya. Kemudian hal yang saya dapatkan setelah mempelajari modul ini adalah perubahan sebelum dan sesudahnya. Saya semakin memahami pentingnya berfokus mengenali, menggali, serta memaksimalkan potensi yang ada, ketimbang hanya mencari dan mengkritik kekurangan. Kemudian, fokus pada proses dan tujuan terlepas dari kesalahan yang akan diperbuat, nanti akan diperbaiki, karena kesalahan tersebut adalah bagian dari proses pembelajaran. Kemudian, jika berfokus dengan kekurangan, maka kita akan ragu untuk memulai suatu hal atau tindakan, karena beban yang ada dalam pikiran kita adalah bagaimana menutup kekurangan tersebut, bukan dimulai lalu maksimalkan potensi dalam diri. Sekian jawaban dari pertanyaan pemantik pada koneksi antar materi modul 3.2. Terima kasih telah menonton, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.